Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Nah, jadi di sini ada program terbaru dari GSK Manajemen yang akan tayang di channel YouTube GSK Manajemen. Apa programnya? Yaitu Kelons. Apa Kelons itu, Bang? Tahu nggak Kelons apa, Bang? Gak tahu. Kelons itu kelas online GSK. Nah, jadi di program Kelons ini nanti kita akan undang narasumber ya orang-orang yang mempunyai prestasi, tokoh-tokoh khususnya di Cilamaya. Tujuannya untuk mengedukasi kalian ya, juga sharing dan memberikan dorongan khususnya dalam kesenian, kebudayaan agar di ruang lingkup Cilamaya ini bisa terbantu, terap gitu ya. Oke, di tayangan pertama ya, di episode pertama Kelons ini kita akan berbincang-bincang dulu dengan salah satu tokoh budayawan juga, terus seniman juga yang memang multi talent ya, dan juga sekaligus ya ini orang tua saya guys, luar biasa. Namanya siapa, Pak? Nama asli dong. Saya pura-pura nggak tahu aja. Nama aslinya siapa? Nama asli, bentar tuh ada nggak? Oh, pakai nenteng. Nama asli Siapa? Nama lahir itu Wawan Darmawan. Wawan Darmawa. Cuman kan yang namanya seniman kadang banyak ubah-ubah nama. Atelah gitu ya. Adalah untuk di panggung. Nah, nama panggung, nama asli itu Wawan Darmawan. Nama panggung sebelum di panggung nama emang udah setelahnya namanya Ewon. Nah, ini yang menarik, Ewon. Dari Wawan ke Ewon itu ada cerita sendiri kah atau apa ya, gitu? Ya. Itu dan dari siapa itu, nama Ewon itu dari siapa? Nama Ewon itu terinspirasi dulu ada Abah Ewon. Abah Ewon. Abah Ewon itu salah satu anak buah dari Kang Asep Sumandar Sumaria. Betul. Nah, itu ada Abah Ewon. Nah, ketika Abah Asep Sumandar Sumaria muncul di tahun 80-an, kan muncullah tokoh. Bukan tokoh. Intercom. Ya, apa Intercom? Kalau dulu kan ada YD1 kayak brik-brikan gitu. Oh, radio ya, radio. Bukan radio. Bukan juga. Kita konek-konekan tapi melalui pesawat. Kayak HT lah ya mungkin ya. Kayak HT, cuman kan jauh jangkauannya. Ya mungkin kalau zaman sekarang telepon lah gitu. Nah, telepon. Itu di Intercom itu saya rubah nama jadi nama terinspirasi dari salah satu anak buah Asep Sumandar. Ewon. Itu Abah Ewon. Karena tokoh Ewon ini yang selalu dipuji, ya, selalu dihurian kalau bahasa Sundanya sama Abah Asep. Ketika ada muncul tokoh yang buta atau cekot. Nah, ini Abah Ewon ini termasuk salah satu ikon juga, ikon dari Giri Harja. Untuk dia Kang Boka, keluarga Giri Harja, Kang Dada, pokoknya keluarga semua lah ya. Itu saya nama Ewon dari itu kalau nggak salah tahun 85-an lah. 85. Sebentar. 85 berarti itu udah masuk ke Abah Cecep belum? Belum. Cuman emang saya dari kecil, dari SD sampai SMP sampai SMA itu di rumah selalu hiburan itu selalu wayang golek. Nah, ini sebentar. Sebelum kita tarik ke situ ya. Jadi nama itu Wawan Darmawan terinspirasi dari Abah Ewon, salah satu kru dari Abah Asep Sumandar Sumaria. Jadilah nama tersebut gitu. Sampai sekarang dari mulai Intercom. Nah, berarti belum terjun ke dunia seni. Kapan terjun ke dunia seni? Kalau ke seni itu saya dari tahun 83 82 saya udah di panggung. 82 83 berarti. 82 83 saya udah di panggung, udah belajar mukul gamelan. Ikut di salah satu grup mana? Nah, grup awal Bapak nih. Grup awal itu ya orang tua sendiri. Kebetulan orang tua juga dalam wayang golek. Kidalang Kosasih Barnas Somantri. Kidalang Kosasih Barnas Somantri. Purwakarta. Nah, itu bapak saya itu salah satu murid dari Ki
dalam Barnas Semantri. Itu udah belajar. Itu Ya udah ikut-ikut gitu udah ya. di panggung, dari zamanan Galunggung Peletus, terus juga meledak tragedi Petrus, penembakan misterius, itu setiap habis manggung pasti ada lihat mati orang. Oh, Itu berarti dulu dari tahun 83. Sebelum itu tahun apa pernah ikut? belum Belum. belum Sebelum itu belum. Nah, ketika terjun dari tahun 80-an kita udah belajar, saya udah belajar gamelan, ya bohong, nendang sendiri rampak saya otodidak beberapa. Kendang ya. Kendang, Kalau rampak bareng-bareng. nah, gendang itu dari kecil, dari umuran SD saya udah bisa ngagendang di belakang klub. Justru di SD dulu kalau ada acara-acara kayak tari-tari kayak gitu, gendang. gendang. Nah, di SD, kemudian juga ke SMP. Di SMP itu gabunglah sama teman-teman yang emang ada talenta di seni seperti eskul lah ya kalau sekarang. Dulu belum ada eskul. Cuman nakalnya anak SMP dulu kan mukul-mukul meja. Ya, tabuhan. Termasuk salah satunya yaitu Endang. Abah Endang yang sekarang main bass. Abah Endang main bass sekarang. Abah Endang. Sekarang ada di sini Abah Endang. Abah Endang itu dari dulu teman akrab kayak Jana almarhum. Sekarang mungkin di Tasik. Oh, di Tasik. Nah, dia pemain organ juga sekarang ya, sebelum meninggal dia pemain organ juga. Nah, kemudian Abah Endang itu udah ya, ini orang tiga ini, saya, Abah Endang, Jana, itu selalu yang bikin gaduh di kelas, bikin gaduh gandeng lah. Yang satu nyanyi, yang satu bahkan dulu Jana itu sekolah SMP sambil minum, Mbak. Dulu sekolah SMP itu Jana itu bawa tabla. Oh, di kelas itu pakai tabla ya? Mantap. Bawa tabla. Nah, disitulah timbul semakin biasa, semakin dieksplor bakat seni saya. Kemudian ke SMA ya semakin jadi ya terjun. Justru di SMA itu semakin matang saya ngulik ya, terjun ke drama. Oh, teater. Kalau sekarang kan banyak sandiwara Jawa tuh. Oh iya, teater tradisional. Nah, dulu ketika SMA itu sudah terjun di sandiwara Sunda karena memang termasuk keluarga sendiri pimpinan dari sandiwara Sunda. Nah, sebentar. Ini biar nggak jalur gitu ya. Berarti dari SD itu yang awal terjun di sini itu berarti kagendang dulu yang dipelajari. Kagendang dulu. Kagendang, cuman sudah suka kepada wayang golek. Nah, setelah itu di sandiwara ikut sama keluarga. Ikut di keluarga. Ibu saya sendiri juga main di situ. Ketika di SMA itu terjun di sandiwara, bahkan saya sekolah itu berangkat dari panggung sandiwara dulu kan ngamen nih. Malamnya manggung gitu. Malamnya manggung tiap malam nih. Malam. Libur malam Jumat doang. Malam Jumat kita sandiwara itu kemana-mana ke Subang. Dari Subang saya sekolah Purwakarta itu berangkat subuh ke SMA. Kemudian juga 1 bulan di tempat di Subang, pindah lagi ke Purwakarta lagi. Itu yang hajat apa emang? Bukan, tunjukan. Ngamen. Berarti emang keliling terus. Keliling ya? Di sandiwara ngamen dulu di Purwakarta ada. Namanya apa kalau namanya kalau salah Aneka Sari. Nah, barangkali kan masih ada keluarganya ya dari rombongan. Kebetulan Aneka Sari ini yang ownernya sendiri itu nenek. Oh, siapa? Ibu EM Jurukawi juga. Ibu EM Jurukawi dari Ibu EM Sumiarsi dulu Jurukawi Purwakarta. Ibu EM Sumiarsi dari Purwakarta, mungkin senang-senang Purwakarta sedikit tahu ya. Nah, disitulah saya ketemu Abah Doclo. Nah, terus Mang Pendul, bukan Pendul Kerawang. Bukan, Mang Pendul Purwakarta ada lagi. Pendul Purwakarta. Nah, itu juga ketemu sama almarhum Teh Ipa Gebot. Ya. Main bareng tuh sama Teh Ipa Gebot.
Abah Doclo, Pendul, termasuk almarhumah Neng Suminar. Oh ya, ate ya, ate Nah, seminar itu almarhum. juru kawin Neng Suminar yang almarhum dulu pernah nikah sama juru rebang di Cilapari Ya. Gempol di Kerawang ya. Kang Nana. Nah di situ saya melihat eh, Abah Doclo melawak, Mang Pendul melawak, merhatikan lawakan-lawakan. Bahkan secara tidak langsung Abah Doclo, Abah Pendul ini saya termasuk guru Dalam dunia lawak. dalam dunia lawak, termasuk guru. Nah terjunlah di situ ketika Abah Doclo ada halangan, saya sedikit ngeling Masuk gitu ya. biasalah di situ lawak tuh. Wah, SMA saya udah ngelawak, makanya Oh, kalau SMA udah ngelawak. makanya kalau ada yang tanya terjun ke dunia lawak itu tahun berapa ya, tahun 80-an saya Udah ngelawak. Nah, tahun 8 ya 86 lah saya udah terjun di lawak. Ya sebagai mentor saya yaitu Abah Doclo. Abah Doclo. Nah, sekarang masih ada ya Abah Nah, Doclo. Semoga sehat selalu, Bang. ketika keluar SMA karena dulu juga saya termasuk Badung, nakal anak muda lah tahun 80-an, ketika SMA, kemudian keluar SMA saya eh, nganggur karena di sini juga udah sandiwara udah sepi kayaknya penggemar seni tradisional Lagi down sandiwara. lah ya pada saat itu. Bahkan sekarang ini sandiwara Sunda ini udah nggak ada. Sandiwara Sunda tuh sama kayak topeng atau bukan? Sandiwara Jawa sama. Oh, sama kayak sandiwara Jawa gitu. Nah, justru saya termasuk apa ya? Saya bisa main di sandiwara Sunda, saya bisa main topeng. Kemudian saya di Jaipongan. Topeng dulu sama, saya main topeng. Di topeng. Termasuk sama Wagembol, Abah Gembol. Abah Gembol itu Aheri, Kiai. Ya. Kiai ini mantan suami dari Ipah Gembos. Nah dulu Ipah Gembos itu bareng saya, Ipah Gembos, Ayai, Aheri, terus juga Pendul, banyaklah seniman-seniman Purwakarta dulu ya. Itu. Nah kemudian dari SMA ketika penakalan saya diketahui oleh orang tua, ibu, oleh bapak saya, dikirimlah saya ke Karawang. Oh, ke sini. Dikirim ke Karawang untuk belajar padalangan. Oh, dari kendang terus lawak ya. Gitu kan. Karena bager lah ya, bager teuing gitu. Dikirim ku ini teh, ku emak teh ngomongnya teh. Pak almarhum Abah Cecep Supriyadi, Bapak Cecep Supriyadi, salah satu tokoh maestro dalam di Kabupaten Karawang. Tahun berapa itu? Itu tahun 89 atau 88 lah. 88 89. Itu satu angkatan tuh. Sama Eka Supriyadi. Oh, almarhum Bapak Eka. Iman Supriyadi. Bapak Iman yang kemarin juara. Nah, Bina Sakrama. Itu satu angkatan. Kemudian ada lagi, ada Damin dari Bogor. Dari Sukabumi, dalam Damin. Ada dalam Kojar, ada dalam Rukin, ada dalam Roya, di Semarang, termasuk di dalam Aam Supriyadi. Oh, di dalam Aam Supriyadi. Nah, itu bareng-bareng lah, itu berapa puluh murid Nah, itu berapa tahun? 2 tahun. Di Mbah Cecep. 2 tahun. 2 tahun. Selama iya kalau nggak salah 2 tahun lah. Boleh padalangan. Nah, identiknya jebolan dari Panca Komara itu ya khususnya almarhum Abah Cecep Supriyadi itu kan terkenal dengan haleang rahwananya guys ya. Nah, kita pengen coba karena di Karawang sendiri ya mungkin kalau misalkan sepupunya tahu gitu bahwa Pak Ewon ini atau Bapak ini ya memang jebolan dari Yayasan Panca Komara gitu. Bahkan saya masih punya buku-bukunya ya. Justru masih ada. Apa ya? Ketika 2 tahun kemudian keluar dari Padepokan Panca Komara, waktu itu yayasan ya.
Yayasan. diresmikan oleh Bapak Solihin JP, Ya. satu mantan apa ya, Litbang apa saya lupa lah, pokoknya Bapak Solihin JP ya, diresmikan. Nah, ketika keluar 2 tahun tamat, mendirikanlah grup. Ya. Nah, Dengan nama bikin grup dengan nama Gentra Panca Komara. Gentra Panca Komara. Panca Komaranya sendiri saya ambil dari Pak Cecep. Dari almarhum. Nah, Gentranya sendiri diambil dari grup bapak saya. Apa itu namanya dulu? Nah, dulu itu kalau nggak salah Gentra Tumaritis apa? Gentra Tumaritis. Ya, dari Cidalang, Kosasi, Barnas Kosasi, Sumantri. Barnas Sumantri. Nah, itu diambillah dari kedua nama itu, dari Panca Komaranya dari Pak Cecep. Kemudian, nah Panca Komara sendiri saya bukan semata-mata pakai gitu ya. Pakai. Jadi ada izin. Ada gitu, izin. Ada izin. Dulu kalau masih ingat kayak Kang Iman Supriyadi sendiri waktu belajar tek lamun lain keluar tek pakai Panca Komara. Kan tambahan lamun di awal Ditungtung. Sahur almarhum. Nah, jadi pakailah Gentra Panca Komara. Berjalanlah saya jadi dalam oleh. Ya. Nah, rada heran ya di Cilamaya ya teh. Cilamaya. Orang Cilamaya ayo dalam wayang golek. Nah, justru sebetulnya saya ini bukan asli kelahiran Cilamaya. Ya. Saya asli kelahiran dari Purwakarta. Orang Purwakarta sebetulnya orang Purwakarta. Kalau terus belajar dulu di Basese. Terus tinggal baru di Cilamaya, yaitu mungkin masih jauh ya perjalanannya. Gitu. Nah, sekarang dites dulu Bang. Pengen tahu deh bener enggaknya gitu kan. Ini pernah belajar di Yayasan Panca Komara. Nah, yang terkenal dengan hal yang rahwannya. Coba sedikit aja hal yang rahwananya. Sebenarnya mah geus poho hanya minimal seri lagi pasti power nate ya dalam wah lah dalam wah Kidalang Iman kayak Kidalang Iman ya, banyak dalam emang udah puluhan tahun udah nggak dipakai sebelum ke hal yang rawan. Kenapa saya bisa berhenti? Itu yang harus jadi pertanyaan. Ya, kenapa saya berhenti? Nah, justru ketika tahun 90-an itu saya berjalan nih 90-an kayak boleh dengan nama punten ya dengan nama dulu emang Wawan Supriyadi karena saya ngambil nama dari Pak Supriyadi. Itu pun saya dulu pernah ngobrol dan izin. Oh boleh. Boleh kayak Supriyadi, Supriyadi dulu tapi ya dulu. Nah iya itu saya dipandol depan gedebong itu namanya Wawan Supriyadi. Gentra Panca Komara dalam Wawan Supriyadi berjalan tuh. Nah, ketika munculnya film itu habis tuh dari mulai jaipongan, wayang golek, hiburan habis di film semua. Setiap ajar film itu habis sama film lah. Cuman satu wayang golek yang masih berjalan, yang masih eksis pada waktu itu, yang dari Giri Harja. Giri Harja 1, Giri Harja 2, Giri Harja 3 itu. Ya, pokoknya dari Giri Harja ya. Ada Kang Ade Kosasi Sunaria, kemudian Kang Asep Sunandar Sunaria. Nah, munculnya itu dalang-dalang Karawang yang ecek-ecek ini. Lain ecek-ecek itu. Nah, iya, maksudnya dalang-dalang yang ketenarannya di bawah Kang Abah Asep ini gak laku. Justru yang hajat itu banyaknya ngejarnya ke Giri Harja, ke Kang Asep Ade Kosasi. Nah, sementara dalang-dalang Karawang sendiri itu yang laku ya cuma Pak Haji masih. Pak Haji siapa? Pak Haji Cecep. Pada waktu itu. Karena kenapa? Pak Haji Cecep ini punya penggemar tersendiri, punya termasuk ciri khas, punya penggemar tersendiri, termasuk penggemar wayang golek yang klasik. Ya. Karena emang identik dengan klasiknya ya. Identik dengan klasik. Sementara perubahan dari Kang Asep Sunandar Sunaria, keluarga Giri Harja ini kan luar biasa sekali. Kayak kreativitas, dina ibing wayang, dina perang, kemudian dina heureuy. Nah, sementara Pak Cecep ini masih tetap mempertahankan klasik, tapi masih banyak penggemarnya. Begitu, jadi persaingan itu emang ada. Yang tetap klasik ya klasik, yang wayang-wayang modern kayak yang dulu ada Ayah Utami segala
apalah. Nah disitulah Sumanyar pastilah dalam kita di Karawang yang dalam di bawah di ketenarannya. Ketenarannya. Rubahlah saya ketika wayang golek itu saya sudah jarang penghasilan bikin jaipongan Dengan nama yang sama. dengan nama yang sama Gentra Gentra Panca Komara. Ewon Group. Nah, nama Ewon dipakai lagi di situ. Nama Ewon ya. dipakai lagi Ewon Group di Jaipongan. Jaipongan dulu. Nah, jalan lagi lah Jaipongan. Seiring perkembangan waktu, persaingannya juga ketat. Yang namanya kehidupan kan ada kadang di bawah, kadang di atas. Tuh, orang kan juga. Bareng dengan Abah Namin satu angkatan apa? Kalau disebut satu angkatan enggak, Abah Namin dulu. Oh, Abah Namin udah terlebih dahulu ya. Dulu. Pusdadjung. Itu apa namanya ya? Kiblatan lah kalau bukan kiblatan. Pada waktu itu kan Swanda masih hebat. Ya, Kemudian Ujang Bei ya. juga masih hebat. Kemudian juga Kang Namin, ada Ujang Lantur, kemudian itu hebat lah dalam grup-grup Karawang dulu itu yang disebut tadi lah. Ujang Bei, nah kan saya sama almarhum salut karena walaupun orangnya bukan galak sih sebenarnya lebih tegas. Nah, Ujang Bay itu lebih tegas. Jadi tongol. Kalau A, kalau B, B. Kalau dia nggak suka ngomong nggak suka. Kalau dia suka dia ngomong suka. Itu kelebihan Kang Ujang Bay. Ya, termasuk juga banyak masukan dari. Berapa tahun berjalan Jaipongan? Lama lah Jaipongan. Waktu itu kan orang masih senang tradisional, bukan wayang goleknya ya. Waktu itu kan Jaipongan masih hebat gitu. Ya. Jaipongan masih hebat. Nah, ketika persaingan juga ketat dengan film, ya mati lagi Jaipongan. Ya, tidak seperti biasanya. Ya, betul. Nah, tidak mungkin biasanya. agak menurun gitu ya. Menurun. Elektabilitasnya. Nah, itu Jaipongan banyak film. Nah, ketika film juga turun lagi, ya muncullah sekarang elektron atau organ gitu ya. Organ. Jadi sebenarnya persaingan di biasanya itu kan kalau kita ngomong jangan terlalu sombong. Betul. Karena setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Nah, gitu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ada masanya. Nah, berarti gini Pak, dari kendang itu otodidak. Ya. Terus lawak itu dari Mbah Dotro sama Pendul. Masih ada nggak? Kayaknya masih ada. Masih ada di Purwakarta ya. Nah, berjalan dulu, sebentar dulu. Nah, ketika Jaipongan, saya mimpin Jaipongan ya, Group, pulang ke Cilamaya, ya, ketemulah sama Abah Pulung. Perjalanan. Nah, itu nanti. Kita benar lagi sejarah Sultan nanti ya. Berarti dalam pedalangan gurunya almarhum Abah Desa Supriyadi, dalam lawak Mbah Dotro dengan Abah Pendul Purwakarta. Ya. Jaipongan yang menjadi mentor mungkin ya, itu almarhum Pak Ujang Bei. Nah, dari situ elektron atau organ gitu kan musik modern mulailah bermunculan. Ya. Apakah yang grup deui gitu? Nah, itu. Gini yang jadi itu konsisten itu ya. Bukan nggak konsisten. Jangan salah, bukan tidak konsisten. Gini, yang namanya seniman itu tidak harus stuck di situ. Ngindung ke waktu. Nah, yang namanya seniman kan ngindung ke waktu, nih bapak kajaman. Betul. Ketika ramenya apa, seniman itu jangan berhenti, justru harus dinamis, harus fleksibel. Contoh kembali lagi ke Kang Ujang Bei. Betul. Ketika Kang Ujang Bei di Jaipongan sudah agak vakum nih grupnya. Nah, salah satu juru gendang di Karawang ini yang ngulik ke modern yang tadinya di tradisi ya, gendang di organ, gendang Kang Bei yang saya tahu, tapi ada yang lain. Cuman juru gendang sohor di Kabupaten Karawang itu justru itu omongan Kang Bei sendiri. Jadi Kang Bei begini, kalau seniman itu diem, dia pasti tertinggal. Ya. Ketika orang lain sudah di atas kita diem, nah wis pasti maneh mau laku. Ya. Kumaha carana supaya maneh bisa tetap eksis. Ini omongan Kang Bei.
kumaha carana supaya mana tetap eksis di sini, mana bisa segala rupa. Betul. Tapi ulah jadi gigi, awas paham nggak gigi? Kumaha. Nah, Ini edukasi juga. nah, Boleh awas. multi talenta, Boleh. segala bisa Segala boleh. bisa, Mantong jadi gigi. ulah gigi. Naon gigi? Oh gigi. Gigi. Ya. Ai gigi teh bahasa Sunda sangu asak henteu atah henteu. Oh, jadi tanggung ya. Nah, ngeletis. Ngeletis. Ayeuna mempelajari dalam terjadi cenah naon geus ngulik kana sete. Betul. Nah, itu kan. Nah, umpamana ieu mah di dalam ngulik kamu gitar. Tungtungna gitar teh jadi, nah dalam teh jadi. Ngulik deui ka bodor teh jadi deui. Nah, ketika ada bahasa itu, kepikiran sama saya, oh saya di seni ini harus segala bisa. Betul. Saya harus bisa ngelawak, ya harus ngelawak yang benar, yang laku, yang rame. Rame lah. Gitu. Anu bisa disediakan batu. Nah, kemudian juga di dalam, bukan saya dalam berhenti tidak laku. Ya, kalau disebut memang tidak laku, ya ketika munculnya itu tadi film, kemudian juga dari diri harga. Nah, kalau cara kaelekin makan kaelekin. Nah, begitu. Jadi di sini itu seperti itu. Mau belajar nyanyi, mau belajar gendang, mau belajar apapun itu, asal ulah gigi. Artinya, ketika kamu mengulik sesuatu, itu harus gigi. Nah, itu harus ada pendapatan dari seni itu sendiri. Ya, intinya berarti kudu boga spesialis yang memang dispesialiskan dalam diri kita. Ya, termasuk salah satu panutan saya mungkin Kang Sule lah ya. Kang Sule kan segala bisa. Ya, nyanyi, tari, ngelawak, ngawayang, terus cipta lagu dan lain-lain, serba bisa. Kan spesialisnya itu kan sebagai komedian, yang lain itu sebagai penunjang, mungkin gitu ya. Nah, gitu. Tapi menghasilkan. Begitu, jangan mengulik salah satu yang ini belum benar, belum bisa udah ngulik yang lain. Nah, ini jadi, juga jadi nggak jadi. Itu bisa dewa iya. Tunggu namanya tadi ngeletis. Tamatkeun heula. Mun cara sangu mah ieu nyamu, asakeun heula sanguna. Geus jadi sangu, rek dijieun sangu goreng gitu. Rek diolah jadi nasi padang non. Itu di seni. Makanya seni itu harus dinamis, harus kreatif. Apa kreatif? Universal. Nah, apa kreatif? Menciptakan sesuatu yang orang sukai, yang orang belum menciptakan. Tuh, yang orang belum menciptakan. Itu seni namanya. Jadi jangan ngekor. Ya, jangan jadi orang kedua. Nah gitu. Jangan ngekor. Apapun yang namanya ngekor, mau ngalihan dah. Mau ngalihan ya. Jangan manuka hiji. Tuh, contoh orang yang ngekor ke soneta. Ya. Pengen suara di oma-omain. Orang yang ngekor ke Mansur, pengen suaranya kayak Mansur. Tetap orang yang jadi tujuannya itu yang nomor satu tersebut. Yang nomor satu. Jadi berarti kita harus bisa beda dari yang lain. Justru lamun cara ngolah kudu bisa ngolah lah. Kudu bisa ngolah di seni mah arek bodor, arek dalang, arek kumaha dengan naon olah we seni mah kira-kira. Oh, jadi contoh nih. Kita nih punya pistol nih. Ya, kita punya pistol, punya senjata. Betul, Pak. Ya. Kita punya pistol, punya senjata, tapi kita tidak punya target. Nah, kita tidak punya target untuk bisa kita tembak. Tuh. Nah, begitu. Sasaran ya. Tubuh sasaran anak. Jadi ketika kita punya pistol, ya ini contoh untuk seni ya. Ketika kita punya pistol, kita harus punya sasaran. Oh, sasaran kita itu nih. Jangan kita punya pistol, tapi sasaran anak terlalu di sasaran anak nembak kemana wae kan sebenarnya bisa kemana-mana nembaknya. Nah, dari situ seniman baru tuh bisa jadi. Cuman kan ada faktor keberuntungan. Nah, hoki tetap menentukan. Pinter, eleh tuh hoki. Halus, eleh tuh hoki. Nomor hiji di seni itu hoki. Di apapun kayaknya hoki. Keberuntungan. Benar. Saku maha halus nang nyanyi, saku maha halus nang ngalawak, saku maha halus nang ngawayang. Tapi lamun hoki ngacan aya, kalau kumaha mau esek. Begitu. Itu kadang contoh lah penyanyi juga dengan suara pas-pasan tapi hokinya ada payu gitu ya, laku payu tenar we padahal mah suaranya biasa-biasa wae. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita memang mau berproses, harus
latihan dengan giat, proses terus mengasah skill ya mungkin bisa jadi. Nah, Bahkan itu yang lebih luar biasa, Bang. Hmm. Ketika hoki datang, kita dengan posisi yang sudah siap, hmm, ya kan? Ya skillnya yang sudah terlatih, terus potensinya sudah oke gitu. Ketika hoki itu ada dalam diri kita ya naon deui kitu udah geus siap, posisinya siap tempur mencari teman gitu ya. ya